Materi kita kali ini adalah kesiapan menghadapi ujian. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, ya. Karena dalam diri manusia ini ada dua unsur, apa aja? Psikis dan fisik. Nah, ini dua ini harus kita persiapkan. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kemungkinan ya hasilnya tidak akan memuaskan. Oke, psikis atau mental. Mental kita juga harus kuat, ya. Ketika kita menghadapi ujian, kita persiapkan mental kita. Dalam psikis, ini ada 3 yang perlu kita persiapkan. Harus ada motivasi, harus ada konsentrasi, harus ada rasa percaya diri. Ini dari segi mental. 3 ini harus kalian persiapkan supaya kita memang benar-benar siap menghadapi ujian. Kalian sudah siap belum nih mau ujian nih? Nah, Bapak percaya kalian sudah mempersiapkannya, ya, karena segala sesuatu tanpa persiapan maka hasilnya tidak maksimal. Contohnya, kalau misalnya ada tentara nih berperang, si tentara itu sehari-harinya nggak latihan, nggak tahu strategi perang, nggak tahu bagaimana cara menghindari musuh dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan tentara itu? Ya payah, mudah dibaca oleh lawan. Kalau kita latihan, ya, tahu strateginya, maka juga kita bisa menghadapi ujian itu dengan baik. Oke, motivasi. Pada dasarnya manusia itu memiliki motif. Motif itu apa? Motif itu adalah suatu kekuatan atau dorongan psikis pada diri individu untuk melakukan kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi apa yang kita lakukan pasti ada maksud dan tujuannya. Kalian makan tujuannya apa? Biar kenyang, supaya badan kita kuat, kebutuhan gizi kita tercukupi dan sebagainya. Motif, ya. Ada motifnya. Kalian misalnya pergi ke Gumulung misalnya. Motifnya apa kalian pergi ke sana? Jalan-jalan atau mencari apalah gitu, keliling-keliling dan sebagainya. Ada motifnya, ada tujuannya. Kalian pergi ke LPI. Tujuannya apa ke sana? Motifnya apa kalian pergi ke LPI? Ya bisa mencari makanan lah, bisa beli apa gitu. Ada motifnya. Kalian belajar juga ada motifnya. Apa motif kalian untuk ketika kalian belajar? Supaya pintar, supaya kita mengetahui banyak hal, supaya kita mendapatkan ilmu dari situ. Nah, itu ada motif. Nah, motivasi ini benar-benar harus kita tingkatkan. Bagaimana kalau ada orang yang tidak memiliki motif, tidak memiliki motivasi? Adanya mager, malas gerak, gak mau ngapa-ngapain, pengennya tidur, ya gelelengan, mau ngapa-ngapain malas dan sebagainya. Itu orang tersebut tidak memiliki motif atau motifnya kurang, ya, motivasinya rendah, gitu kan. Orang yang memiliki motivasi rendah, orang yang memiliki motivasi yang tinggi, ya, itu bisa melakukan banyak hal. Karena motivasi itu adalah dorongan kita, daya, kekuatan untuk melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan hasilnya, ada mencapai tujuannya. Itu motif. Kemudian konsentrasi. Dalam menghadapi ujian, kita juga perlu konsentrasi. Ketika ada seorang pemburu membawa senapannya, ketika melihat ada seekor burung misalnya atau tupai, ya, buruannya, apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan senapannya, langsung mengarahkan ke sasaran. Ketika sudah terarah nih, pikirannya bagaimana? Apakah dia ngayal dulu, ngayal dulu atau mikirin makan yang enak-enak dulu Ya keburu kabur sasarannya, kan gitu.
Nah, ketika sudah mengarah kepada sasaran, si penembak itu harus fokus, harus melihat, gitu. Jadi konsentrasi itu pada dasarnya adalah pemusatan pikiran, harus fokus ke objek yang kita lihat. Kalian belajar, pemusatan pikiran kalian kemana? Ke depan. Buruan kalian, nah anggap saja kalian itu seorang pemburu lah, seorang pemburu. Nah, buruan kalian ada di depan. Guru kalian itu adalah buruan kalian, sasarannya itu ada di depan. Kalau kalian tidak memperhatikan, tidak fokus, ya, yang kalian lakukan adalah ngayal apa atau mikirin apalah gitu kan. Itu sasarannya nanti akan lewat begitu saja, tidak kalian dengarkan, gitu kan. Jadi kalian tidak bisa fokus. Itu konsentrasi. Nah, biasanya, nah ini untuk melatih konsentrasi kita, cari waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat di mana kalian bisa konsentrasi dengan baik. Biasanya dalam suasana hening, ya, kondisi nyaman dan lain sebagainya. Kalau Bapak nih, pengalaman Bapak mungkin kalian bisa mengikutinya waktu masih sekolah seperti kalian. Bapak merasa nyaman membaca, merasa nyaman belajar itu ketika menjelang subuh atau sesudah subuh. Enak banget tuh kalau baca banget, membaca pada waktu seperti itu. Karena pagi hari itu kondisi otak kita masih fresh, tubuh kita juga masih fresh setelah beristirahat semalaman, kemudian bangun pagi, apalagi sudah berwudu, ya, udah sembahyang, udah sholat gitu kan. Ini untuk membaca enak banget. Jadi suasananya hening, ya, kita bisa memusatkan pikiran kita, benar-benar bisa fokus. Kadang biasanya nih kalau kita membaca kan sudah berlembar-lembar, kadang kita lupa apa yang dibaca tadi, ya. Udah banyak baca. Ketika ditanya, tadi kamu baca apaan? Nggak tahu ya, apa ya? Buka lagi. Suka kayak gitu nggak? Suka ya? Kadang itu karena tidak fokus. Yang namanya fokus, ketika kita membaca, ya kita pahami apa yang kita baca. Ibaratkan seperti ini nih. Kalian merasa ada perbedaan nggak ketika kalian membaca novel atau cerpen dengan membaca pelajaran, buku pelajaran? Membaca novel itu kalau kita sudah hatam misalnya, ketika ditanya tadi ceritanya gimana, kita mudah sekali untuk menceritakan ulang karena kita tahu alur ceritanya. Kita masuk ke dunia apa yang diceritakan dalam novel tersebut, benar nggak? Itu ceritanya kita bisa membawa kita mengikuti alur cerita itu. Jadi ketika ditanya itu ceritanya bagaimana, nah kita akan mudah untuk menyampaikan ulang. Berbeda ketika kita membaca buku pelajaran. Kalau ditanya tadi yang dibaca apa ya tadi, mudah lupa. Tapi sebenarnya membaca novel dan membaca pelajaran itu hakikatnya sih sama sebenarnya. Cuman mindset kita nih. Kalau kita mengibaratkan membaca pelajaran sama seperti novel, kita bisa memahami apa yang kita baca, maka kita akan mudah untuk menyampaikan ulang. Sama seperti kita membaca novel. Kita membaca novel karena kita paham apa yang dibacanya, jadi kita mudah untuk menyampaikan ulang. Nah, membaca buku pelajaran, kalau kita bisa memahami setiap kata, setiap apa yang kita baca, kemudian kita kaji lagi supaya kita memahami, maka kita juga akan mudah untuk menyampaikan ulang, sama seperti kita membaca novel dan cerpen. Nah, ini intinya adalah konsentrasi, fokus, gitu. Kemudian rasa percaya diri. Percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri,
dalam menghadapi ujian, maka ya kemungkinan besar hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus benar-benar pede ya. Apa yang kita kerjakan, kita harus yakin. Setelah kita berusaha maksimal dan belajar dengan baik, kita juga jangan lupa berdoa. Karena kekuatan doa juga bisa mempermudah kita dalam usaha kita. Ya. Mohon paring iftah lana ya, supaya cahaya Allah itu akan mudah masuk kepada kita. Kenapa? Karena al ilmu adalah, ilmu itu apa? Ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, bukan nyontek ya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu akan mudah masuk kepada orang yang bisa membukakan hati dan pikirannya. Kalau kita masih tertutup, maka cahaya Allah itu tidak susah untuk masuknya. Kalau sudah masuk sih kita terang benderang ya. Kita mudah sekali belajar. Karena kenapa? Karena sudah terlihat, sudah tersinari oleh cahaya Allah itu. Makanya kita berdoa, minta doa restu orang tua ya, supaya kita bisa melewati ujian ini dengan baik. Ya, kemudian fisik. Kita juga harus bisa memperhatikan fisik kita, kondisi fisik harus sehat. Kalau jangan sampai ketika kita ujian dalam kondisi lemah, ketika kita ujian dalam kondisi sakit dan sebagainya. Jadi pola makannya harus benar-benar diperhatikan. Setelah belajar juga perlu istirahat. Nah, jangan sampai kalian memforsir diri untuk belajar terus-terusan. Karena belajar itu maksimal di luar kelas ya, ini 4 jam. Kalau sudah melewati 4 jam, konsentrasi kita menurun. Mata kita mudah lelah. Kalau 4 jam pertama, kita dalam kondisi fresh. Kita bisa fokus, kita bisa mempusatkan pikiran kita ya. Kalau lewat dari 4 jam ini nanti akan overload. Kita mudah lelah, ya kalau sudah lelah, efeknya ya pusing-pusing, nggak bisa konsentrasi. Bahkan apa yang kita baca tadi ya sia-sia nantinya. Gitu. Jadi belajar juga perlu istirahat. Kalian atur waktunya. Jadi ada jeda, jangan terus-terusan membaca terus. Lagi wakal nih, gitu. Membaca terus-terusan. Nanti ketika kita terforsir otak kita, pikiran kita, maka akan berakibat tidak baik untuk kita semua. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa melewatinya. Bapak hanya bisa mendoakan kalian supaya kalian mendapatkan hasil yang diinginkan yang maksimal ya. Ilmu kalian bisa bermanfaat dan bisa mengamalkannya ya, dan lulus dengan dan meninggalkan kesan yang baik di MTS ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.